Hai, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal cerita sedikit mengenai pengalaman aku selama koas. Nah, jadi for your information, saat ini aku baru masuk semester 2 koas di FKG USK. Jadi aku koasnya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Belang Padang. Di sini mungkin bakal sedikit cerita-cerita mengenai awal-awal ketika aku koas ya. Nah, pasti ketika kita masuk ke lingkungan baru, suasana baru, pasti bakal ngerasa sedikit takut kan. Nah gitu juga dengan aku ketika awal aku ngerasa koas, dimana aku punya kawan-kawan yang beda dari kawan-kawan selama aku S1. Nah ini juga membuat aku takut dan aku juga berpikir bagaimana nanti koas, gimana dapat pasien, bisa nggak ya, pokoknya pasti ada overthinking yang membayang-bayangi gitu. Dan aku ingat kata-kata Najwa Shihab itu, kalau mimpi kita belum buat kita takut, tandanya mimpi kita masih belum besar. Nah jadi ya walaupun gimana pun rasa takut ya mau nggak mau tetap harus dijalani. Kalau nggak koas sekarang nanti juga bakal tetap koas kok gitu kan. Nah, jadi semuanya aku jalanin dan nggak terasa sekarang udah masuk semester 2 dan aku mulai enjoy ya sama koas ini. Aku udah mulai tahu sistemnya, aku mulai tahu suasananya, dan aku juga tahu apa aja yang harus aku kerjain supaya kira-kira cepet selesai lah koasnya. Nah jadi aku bakal sharing sedikit ke kalian tentang pengalaman aku. Oke, jadi menurut aku ketika awal koas itu penting untuk menentukan target, menentukan alasan kenapa kita harus cepat selesai koas. Itu juga berlaku ketika aku S1 dulu. Nah, jadi menurut aku ketika kita menuliskan alasan-alasan kenapa kita harus semangat koas, harus semangat kuliah, harus semangat cari pasien. Karena ketika awal-awal koas itu sangat membantu ketika kita ngerasa takut, ketika kita ngerasa lagi patah harapan, kita bisa lihat lagi catatan-catatan itu, dan itu membantu kita untuk tetap semangat, membantu kita untuk menyadarkan kita untuk tetap berada di jalur. Ya, awal koas aku juga buat alasan kenapa aku harus cepat selesai koas. Kemudian tujuan-tujuan aku gitu, misalnya nih kayak aku pingin cepet koas biar aku gak banyak buang-buang waktu selama koas. Jadi aku masih muda dan bisa cepet jadi dokter giginya. Kemudian aku juga nggak mau habisin uang orang tua aku lama di koas gitu. Mending daripada habisin uang untuk bayar SPP, mending aku bayar pasien gitu. Terus juga banyaklah hal-hal lainnya gitu. Jadi menurut aku selama koas di kedokteran gigi ini ada 3 hal yang perlu. Yang pertama, kita harus punya niat, itulah tujuan-tujuan itu. Kemudian jangan lupa berdoa dan jangan lupa juga usaha, karena 3 itu emang sangat penting. Kalau kalian masih punya orang tua, langkah baiknya kalian minta doa kepada orang tua kalian supaya dipermudah segala urusan tentang perkoasan. Sebenarnya nggak semua tentang koas juga sih, semua tentang hidup kalian. Nah, perlu nggak sih ketika kita koas tuh teman, atau enggak perlu nggak sih ketika kita berproses itu kita punya teman? Sejujurnya kalau kita punya teman, pasti kita bakal senang kan, ada yang bersama kita selama koas, ada yang tempat kita bisa cerita, curhat, keluh kesah. Ya kalau misalnya kita punya ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya jalanin aja gitu. Karena ketika kita berproses, kita juga bakal ketemu teman-teman yang sedang berproses, dan mau nggak mau dia juga bakal menjadi teman kita gitu. Yang penting kita membuka diri, ya bersikap baik, jangan menutup diri. Menurut aku ya seiring perjalanan waktu pasti bakal ada juga sih teman-teman yang membersamai proses kita. Nggak mesti harus menuntut dia orang yang harus jalan dari awal sampai akhir sama-sama kita, tapi ya seiring berjalannya waktu mungkin kita jumpa di titik tengah sama teman yang ini. Nah waktu di titik akhir jumpa lagi sama teman yang ini. Jadi masing-masing prosesnya ada temannya masing-masing gitu loh. Gak usah takut, gak usah overthinking. Boleh overthinking, tapi ya balik lagi, refleksi lagi diri kayak ini kenapa ya aku gini. Aku harus semangat nih, ingat nih visi misi aku waktu awal-awal kuliah, kenapa, ingat nih kenapa alasan aku harus cepet selesai koas gitu. Itu sih tips aku ataupun sedikit cerita-cerita aku. Jadi aku juga mau cerita the next session nih, mungkin emang pure pengalaman kali ya. Jadi waktu awal-awal koas itu kan teman-teman aku itu rata-rata masih ada yang susun skripsi. Maksudnya teman-teman yang di circle aku itu belum masuk koas, cuman aku sendiri yang udah selesai masuk koas. Of course aku ngerasa takut ya di awal-awal, kayak gimana nih kalau aku nggak punya teman. Dan kebetulan waktu aku awal masuk koas itu aku juga ikut kegiatan mahasiswa pertukaran jadi license officer-nya ataupun EO. Dan ternyata Allah kasih aku pasien itu bukan karena kan awalnya itu aku takut karena aku nggak punya
teman-teman yang untuk cari pasien, teman-teman yang ngajak aku cari pasien, kerja sama-sama, ataupun apapun itu yang teman yang deket banget, aku kan takut nggak dapat pasien. Nah ternyata Allah punya cara lain. Dengan aku ikut PMM ini, malah aku dikasih pasien itu dari PMM gitu. Aku ikut LOPMM, jadi LOPMM di Aceh, dan aku dapat pasien anak-anak PMM, yang dimana aku baru sadar setelah mereka pulang, setelah 1 semester aku baru sadar, oh ternyata Allah baik banget, ternyata Allah kasih aku melalui cara ini. Ketika orang lain susah cari pasien kesana kemari, mencari lewat-lewat gang, aku cuma nyebar poster di grup WA, dan anak-anak PMM tuh pada mau jadi pasien kayak gitu. Kayak alhamdulillah kali sih sebenarnya yang aku kira aku takut ini bakal gimana-gimana, ternyata Allah kasih aku semudah itu gitu. Dan ya alhamdulillah semua pasti ada hikmahnya, aku percaya itu sih. Jadi ya semuanya tetap jalanin aja. Juga di koas ini juga kita percaya rezeki-rezekian ya, setiap orang tuh udah diatur rezekinya. Bisa aja aku sebar poster aku nggak dapat, tapi teman aku sebar poster mereka dapat gitu. Jadi semuanya udah diatur loh sama Allah, jadi nggak perlu takut. Yang penting jalanin aja koasnya, usaha jangan lupa, berdoa jangan lupa, belajar juga jangan lupa. Oh iya, selain 3 hal tadi, selain doa, usaha, niat, itu kita juga jangan lupa menyisakan sedikit uang di hati untuk menerima kalau di dunia ini ada yang namanya takdir. Nah jadi sekeras apapun usaha, kalau misalnya tiba-tiba takdirnya kayak gini, ya kita cukup terima aja gitu loh. Kita percaya, kita terima, oh kalau ini emang yang terbaik buat kita gitu. Jadi dari sepenuh hati ini sisakan sedikit uang kita, kalau kita tuh harus percaya, oh mungkin ini terbaik. Jadi kalau terjadi sesuatu hal-hal yang kurang sesuai di hari kita, maksudnya ada hal-hal yang kurang lancar di hari kita, ya nggak bisa dipungkiri pasti bakal ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kan. Jadi ya udah, karena kita masih ada ruang untuk terima takdir itu, jadi kita ya nggak kecewa-kecewa amat. Oke, mungkin sekian sharing-sharing pengalaman awal-awal koas. Next time mungkin aku bakalan buat lagi video tentang pelajaran ataupun tentang review dari alat-alat kedokteran gigi. Makasih. Assalamualaikum.